Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Herlina Marta, STP, MSI, sebagai dosen pengampu di mata kuliah Sumber Sumber Daya Hayati dan Lingkungan, Magister Ilmu Lingkungan, eh, Universitas Pajajaran. Perkenalkan, saya Faruk Julfikar. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan inovasi material yang ramah lingkungan, yakni pemanfaatan limbah sawit atau juga tandan kosong kelapa sawit dan limbah cair atau palm oil mill effluent atau yang biasa disebut POM eh, untuk menjadi bioplastik ramah lingkungan dan eh, ekstra kuat gitu ya. Nah, yang melatar belakang daripada penyusunan ini, yakni di Indonesia sekarang sedang digaungkan atau digalakan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berada di beberapa daerah di Indonesia dengan cakupan yang sangat luas dan dengan luasnya atau banyaknya perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini juga akan berdampak pada uh, limbah yang dihasilkan. Yakni ada dua, ada limbah tandan kosong kelapa sawit atau TKSS dan limbah cairnya atau yang kita bisa disebut POM. Nah, jadi saya juga akan mengangkat isu yang sangat krusial, yakni isu lingkungan yang berupa krisis ganda, yaitu penumpukan limbah industri kelapa sawit dan pencemaran sampah plastik berbahan dasar minyak bumi atau juga disebut petroplastik. Jadi industri kelapa sawit di Indonesia ini memproduksi banyak sekali minyak dalam mungkin ya dengan dalam skala besar gitu ya. Dan uh, di sisi lain, dengan banyaknya hasil produk tersebut juga tadi yang saya katakan akan membuang limbah padat yang sangat besar juga gitu ya, dan limbah cair yang disebut POM gitu ya dalam polusi yang sangat masif juga dan sangat besar gitu ya. Nah, adapun permasalahannya, jadi daripada limbah-limbah padat tersebut uh, limbah padat dan limbah cair, termasuk terkhusus juga limbah padat atau TKSS, yang limbahnya itu seringkali dibakar gitu ya. Dan sedangkan limbah cair atau POM POM itu dibuangnya ke badan air dan melepaskan gas metana gitu ya. Yang itu juga akan jauh lebih berbahaya dalam memicu pemanasan global gitu ya dibandingkan karbon dioksida itu sendiri. Nah, di sisi lain, solusi daripada daur ulang plastik yang sering kita gunakan atau plastik konvensional terbukti dalam daur ulangnya juga terbukti gagal gitu ya. Yang jadi plastik yang terbuang akan terdegradasi menjadi partikel mikroplastik gitu ya, yang kini telah mencemari air, tanah gitu ya, satwa gitu ya, termasuk juga apa bisa jadi bioplastik itu masuk ke dalam peredaran darah manusia itu. Dan adapun solusi atau konsep yang saya buat dan potensi sumber daya hayati, jadi untuk memecahkan kedua permasalahan ini, saya menawarkan solusi dengan memanfaatkan potensi sumber daya hayati ya dari limbah sawit gitu ya. Yang pertama limbah cairnya yaitu POM yang kaya nutrisi yang dapat difermentasikan sebenarnya menggunakan bakteri spesifik seperti Pseudomonas aeruginosa gitu ya untuk mensintesis cadangan makan cadangan daripada
intraseluler gitu ya, berupa polimer bioplastik alami yang juga sering disebut PHA atau polyhidroxyalkonat ya. Jadi PHA ini memiliki karakteristik yang menyerupai plastik komersial gitu ya. Namun 100% dapat terurai di alam. Terus kemudian uh, karena sifat dari PHA ini sangat rapuh, jadi limbah padat atau TKSS ini apa sangat diperlukan gitu ya. Jadi tandan kosong kelapa sawit ini diekstrak untuk menghasilkan kristal nanoselulosa yang nantinya akan berfungsi sebagai matriks atau tulang penguat daripada plastik PHI itu sendiri gitu ya. Jadi serat kristal nanoselulosa ini memiliki tingkat kekuatan yang juga bahkan bisa melampaui baja gitu ya pada uh, rasio yang apa namanya itu beratnya yang sama gitu ya. Nah, kemudian daripada analisis dan pembahasannya, jadi solusi hibrida ini memiliki keunggulan yang sangat signifikan. Jadi penggabungan serat kristal nanoselulosa ini ke dalam matriks PHA terbukti mampu meningkatkan kekuatan bioplastik hingga lebih dari 30%, menjadikannya sangat kedap udara dan air sehingga ideal untuk aplikasi kemasan makanan gitu ya. Dan juga bioplastik PHA ini dapat hancur secara total di tanah dan laut tanpa meninggalkan residu yang beracun yang juga dapat menghentikan pelepasan miliaran ton gas metana ke atmosfer. Namun juga inovasi ini masih memiliki kelemahan dan tantangan dalam operasional gitu ya. Jadi dalam proses ekstraksi serat ini, serat kayu TKSS dan CNC ini juga apa namanya itu sedikit rumit ya, karena mengandalkan bahan kimia asam yang kuat dan korosif. Selain itu terdapat tantangan teknis dalam proses materialnya. Jadi serat CNC ini bersifat hidrofilik atau suka air. Sedangkan dari PHA ini bersifat hidrofobik, jadi menolak air. Sehingga untuk menggabungkan keduanya juga memerlukan metode tambahan, yakni teknik homogenisasi yang berbasis gelombang suara tingkat tinggi, gitu ya, yang menyatukan keduanya agar tidak menggumpal saat proses pencetakannya. Gitu ya. Nah, adapun prospek global, yakni tren kebutuhan bioplastik di dunia. Jadi selain unggul secara lingkungan dan mekanis, solusi ini juga memiliki potensi ekonomi luar biasa. Yang kalau kita lihat daripada grafik, tren kebutuhan bioplastik dunia pada grafik ini antara tahun 2021 hingga 2026. Kalau kita lihat ada di sini ada plastik PLA, PBAT dan PHA gitu yang tadi kita bahas. Jadi plastik PLA ini diproyeksikan naik 81%, kalau PBAT naik 500%, dan untuk PHA malah mengalami lonjakan drastis sebesar 166,7% gitu ya. Jadi kenapa permintaan plastik PHA ini meningkat? Karena PHA ini memiliki keunggulan mutlak, yaitu sangat baik gitu ya. Sangat baiknya itu bisa terurai secara alami di tanah ataupun di laut gitu dengan menggunakan limbah sawit gratis ini gitu ya, yang belum termanfaatkan dengan baik oleh pemerintah, oleh negara gitu ya. Ini juga akan apa namanya itu menjadikan peluang emas bagi Indonesia gitu ya untuk merajai pasar bioplastik di dunia. Nah, adapun peluang penelitian dan pengembangan ke depannya, jadi pengembangan ini juga harus diarahkan sebenarnya pada metode sintesis yang 100% berprinsip kimia hijau gitu ya. Jadi penggunaan asam kuat dalam ekstraksi TKSS dan
CNC itu perlu digantikan dengan agen biologis yang ramah lingkungan dengan berprinsip kimia hijau gitu ya, seperti dalam pemanfaatan enzim alami dan jamur dalam pelapukan kayu gitu ya. Selain itu, peluang besar lainnya juga terletak pada rekayasa genetika bakteri. Jadi rekayasa molekuler juga diperlukan agar bakteri penghasil plastik memiliki toleransi tinggi terhadap cairan foam yang juga beracun, sehingga kapasitas produksi bioplastik PHA dapat ditingkatkan sebenarnya secara eksponensial di skala industri untuk memenuhi lonjakan permintaan pasar bioplastik di dunia yang tadi sudah disebutkan gitu ya, sangat melonjak permintaannya, dan juga ini akan terus meningkat sangat pesat ke depannya. Adapun dari kesimpulan yang bisa kita ambil, jadi pemanfaatan limbah sawit, TKSS dan POM ini akan menjadi solusi yang baik, terutama bagi lingkungan, yang diharapkan juga ini akan menjadi bioplastik yang ekstra kuat, tadi ramah lingkungan, dan dapat diterima oleh lingkungan dan juga dapat menjadi nilai ekonomi bagi negara. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekeliruan. Apabila ada pertanyaan, silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.